Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat berjumpa lagi di Lesmana Channel. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan pembahasan beberapa soal-soal pendidikan agama Islam dan budi pekerti, materi kelas 10 semester 1. Dan mungkin ini juga bisa digunakan untuk latihan soal-soal P3K bagi guru PAI. Oke, langsung kita bahas pembahasan nomor 1. Perhatikan penggalan Quran Surat Al-Anfal ayat 72 berikut ini. Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Penggalan ayat di bawah ini yang sesuai untuk melengkapi ayat tersebut adalah A. Bi amwalihim B. Ba'duhum wa nasoru wa anfusihim fa'alaikum. Jawaban yang paling tepat adalah A. Sini dijelaskan innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang hijrah serta orang-orang yang berjihad bi amwalihim dengan hartanya atau dengan harta mereka. Nomor 2. Perhatikan penggalan Quran Surat Al-Anfal ayat 72 berikut ini. Walladzina awaw nasoru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd. Arti dari ayat yang diberi garis bawah tersebut adalah A. Sebagian B. Pelindung C. Mereka itu D. Melindungi E. Menolong. Jawaban yang paling tepat adalah D. Melindungi. Aulia artinya melindungi. Berikutnya, nomor 3. Perhatikan tabel potongan Quran Surat Al-Anfal ayat 72 dan artinya berikut ini. Berdasarkan tabel tersebut, hubungan lafal ayat dan artinya yang benar adalah jadi yang paling tepat adalah C ya. Yang paling tepat adalah C. Malakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru. Ini pasangannya yang C. Maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Kemudian yang lafaz yang kedua ini pasangannya dengan A ya. Wa inistangsorukum fid dini fa'alaikumun nasr. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan. Dan kemudian yang lafaz nomor 3 ini berpasangan dengan D. Illa ala qaumi bainakum wa bainahum mitsaq. Kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan yang berikutnya lafaz nomor 4 ini berpasangan dengan yang B ya. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Maha melihat apa saja yang kamu kerjakan. Oke, jawabannya yang C. Berikutnya, nomor 4. Amati kisah berikut ini. Said selalu berusaha lebih baik dalam menjalani hidup. Alia berusaha mengendalikan emosi ketika ada orang yang menyinggungnya. Amin selalu bersikap jujur, sehingga tidak pernah merasa takut menyampaikan kebenaran.
Anita mudah marah bila yang diinginkan tidak tercapai. Sementara Winda sangat berbakti pada orang tuanya. Melalui kisah tersebut, yang belum menerapkan perilaku sesuai pesan Quran surat Al-Anfal ayat 72 adalah, yang paling tepat adalah D, ya. D. Anita mudah marah bila yang diinginkan tidak tercapai. Berikutnya, nomor 5. Perhatikan penggalan Quran surat Al-Hujurat ayat 12 berikut ini. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Melalui ayat tersebut, hukum tajwid pada ayat yang digarisbawahi adalah, yang paling tepat adalah A. Iklab, B. Izhar halqi, C. Idgham bila gunah, D. Idgham mutamassilan, E. Idgham bigunah. Jawaban yang paling tepat adalah E. Idgham bigunah. Katsiram, ya, ada tanwin bertemu dengan huruf mim, maka disebut idgham bigunah. Berikutnya, nomor 6. Perhatikan penggalan Quran surat Al-Hujurat ayat 12 berikut ini. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Maksud dari ayat tersebut adalah A. Perintah bersuuzon, B. Perintah bersilaturahmi, C. Larangan banyak berprasangka, D. Larangan bertajasus, E. Larangan ghibah. Jawaban yang paling tepat adalah C, ya. Larangan banyak berprasangka. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Janganlah kalian banyak-banyak berprasangka. Berikutnya, nomor 7. Perhatikan penggalan Quran surat Al-Hujurat ayat 10 berikut ini. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Arti dari ayat yang diberi garis bawah adalah A. Dilarang, B. Ditolong, C. Diampuni, D. Dirahmati, E. Dimaafkan. Jawaban yang paling tepat adalah D, ya. Dirahmati. Soal berikutnya, nomor 8. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia dan diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril, ditulis dalam bentuk mushaf-mushaf dan disampaikan secara mutawatir adalah A. Taurat, B. Injil, C. Zabur, D. Al-Quran, E. Hadis. Jawabannya yang paling tepatnya sudah pasti D, ya. Al-Quran. Berikutnya, nomor 9. Hukum yang terkait dengan keyakinan atau tauhid adalah A. Khuluqiyah, B. I'tiqadiyah, C. Muamalah, D. Amaliyah, E. Qauliyah. Jawaban yang paling tepat adalah B, ya. I'tiqadiyah. Nomor 10. Sumber hukum kedua dalam menetapkan hukum setelah Al-Quran adalah A. Ijtihad, B. Ihtisab, C. Fatwa ulama, D. Hadis, E. Ijma ulama. Jawaban yang paling tepat tentu saja D, ya. Hadis. Nomor berikutnya, nomor 11. Orang yang meriwayatkan hadis disebut A. Sanad, B. Tabi'in,
C. Rawi, D. Tabi'in, E. Sahabat. Ya, jawaban yang paling tepat adalah C. Rawi. Berikutnya, jalur periwayatan hadis dari seorang kepada orang lain disebut A. Sahabat, B. Matan, C. Rawi, D. Sanad, E. Tabi'in. Jawaban yang paling tepat adalah D. Sanad. Nah, berbicara tentang struktur hadis, ini saya ingin memberikan contoh ya. Jadi struktur hadis itu ada 3 bagian ya. Yang pertama sanad. Sanad. Sanad ya. Ini jalur orang-orang yang menyampaikan hadis tersebut ya. Contoh ini ketika di awal hadis ini pasti ada kalimat dari siapa ya. An Abi Darda radhiyallahu an qala. Nah, kemudian beliau mendengar dari Rasulullah bahwa qala Rasulullah ya, Rasulullah SAW bersabda ya. Nah, ini disebut dengan sanad ya. Sanad. Nah, kemudian bagian yang kedua yaitu matan atau isi hadis. Nah, ini di sini matan atau isi hadisnya yaitu berbunyi man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata latad'u ajnihataha ridal li talibil ilmi. Nah, inilah yang disebut dengan matan ya. Matan atau isi ya. Nah, kemudian yang berikutnya ini bagian yang ketiga, inilah yang disebut dengan rawi ya, periwayat. Contoh sini riwayat Ibnu Majah atau juga bisa misalkan riwayat ya, di hadis-hadis yang lain riwayat Imam Muslim ya, atau Imam Bukhari ya, dan Muslim, atau yang lainnya Imam Ahmad dan sebagainya ya, yang disebut dengan rawi. Jadi struktur hadis itu ada 3. Yang pertama sanad, yang kedua matan, dan yang ketiga rawi. Atau periwayat. Oke, lanjut. Nomor 13. Hadis yang berdasarkan atas segenap perbuatan Nabi Muhammad SAW dinamakan dengan hadis A. Qauliyah, B. Mutawatir, C. Taqririyah, D. Ahad, E. Fi'liyah. Jawaban yang paling benar adalah E ya. Perbuatan Nabi itu disebut dengan hadis fi'liyah. Kalau qauliyah ini perkataan Nabi, taqririyah ketetapan Nabi. Kemudian berikutnya nomor 14. Mencurahkan segenap kemampuan untuk menetapkan hukum yang belum ada di dalam Al-Quran dan hadis menggunakan akal sehat dan jernih disebut A. Hadis, B. Mujtahid, C. Ihtisab, D. Qiyas, E. Ijtihad. Nah, jawaban yang paling tepat adalah E ya. Ijtihad. Berikutnya nomor 15. Orang yang berijtihad disebut A. Mukmin, B. Mujtahid, C. Mustaqim, D. Muslim, E. Muzaki. Jawaban yang paling tepat adalah B ya. Mujtahid.